Kalian lagi ngapain? Bukankah ini penulis besar? Satu klik buka langit. Liu Man, selain nulis setiap hari, aku juga harus kerja sampingan, buat bisa beli rumah. Kamu begini sama aku? Sen Jiu Chai, jangan mimpi di siang bolong. Menemani kamu, aku mau makan apa? Menemani kamu kerja tiap hari? Qian Xiao sudah janji sama aku, beliin aku rumah. Dan dibayar lunas, kamu, si imut, cepet pergi jauh-jauh. Bener-bener nyebelin. Ayo, Man-Man, kita lanjutin di hotel. Enya, aku lawan kamu. Lawan aku? Sen Jiu Chai, seumur hidupmu, kamu nggak akan bisa kalahkan aku, si imut. Kaget banget aku. Aku pikir aku bakal masuk ke dalam buku. Kaget aku. Kukira aku masuk ke dalam novel. Tokoh utama novelku bisa jadi miliarder dari main saham. Aku juga bisa. Aku akan gunakan uang jual rumah untuk main saham. Aku akan jadi miliarder. Liu Man, aku pasti bikin kamu berlutut di depanku lagi. Minta balikan sama aku, minta. Dengan pengalamanku nulis novel saham selama 5 tahun, pasti bisa pilih saham paling potensial. Selamat siang, Pak. Mau buka rekening untuk main saham? Saya analis keuangan, Zhang Qingya, bisa kasih saran. Zhang Qingya, ini kan karakter dari novelku? Pak? Betul. Zaman sekarang, masih ada orang bawa uang tunai buat main saham? Sekarang masih ada orang bodoh yang main saham pakai uang tunai. Bisa bantu saya buka margin trading? Pak, saya bisa bantu perkirakan dulu potensi saham ini. Bapak bisa pertimbangkan mau beli banyak atau tidak. Nggak usah lihat lagi, ini aja. Pasti naik drastis. Ini pertama kali Bapak datang ke bursa efek, ya? Betul. Tapi saya sudah nulis novel soal main saham, 5 tahun, jadi saham ini pasti punya potensi. Pak, untuk buka margin trading, perlu laporan kredit Bapak, dan investasi ada risikonya. Saya tidak sarankan Bapak yang baru mulai, langsung pasang posisi sebesar itu. Laporan kredit? Silakan lihat. Laporan kreditnya sih nggak masalah, tapi aset tetap Bapak sedikit. Hanya dengan uang tunai ini, margin trading Bapak juga nggak akan besar. Nggak apa. Tolong bukakan yang maksimal. Itu Tuan Qian dari grup Qian. Dia ganteng banget. Man-Man, nggak nyangka di tempat mewah begini, ketemu mantanmu yang imut ini. Tuan Qian, jangan pedulikan si imut ini. Pasti dia habis kena pukulan tadi malam, datang ke sini untuk bermimpi siang bolong. Liu Man, jangan terlalu sombong, sebentar lagi aku bikin kamu menyesal.
Menyesal? Jangan terlalu kocak. Kalau aku ragu 1 detik pun antara kamu dan Tuan Qian, itu baru menyesal. Mau main saham? Modal apa? PDKT banget? 50 miliar. 50 miliar. Ini Chen Rumeng. Apakah ini nyata atau mimpi? Karakter dari novelku kenapa semuanya keluar untuk gathering? Anda Yi Jiankai Tian Jianda, kan? dipanggil dengan nama pena di depan umum memang agak memalukan. Jianda, saya sangat suka novel Anda. Saya fans berat Anda. Shen Jiuchai, jangan-jangan kamu jadi gila karena nulis novel? Kamu pikir dengan menyewa aktor, bisa meyakinkan perusahaan investasi untuk memberimu leverage? Jianda, kamu mau leverage? Ya, butuh 10 juta. Hanya 10 juta, leverage ini aku yang kasih. Seseorang. Direktur Chen, Tidak usah bicara apapun. Jianda sudah bertahun-tahun menulis novel saham, aku percaya padanya. 10 juta dikasih begitu saja? Shen Jiuchai, dari mana kamu dapat wanita kaya itu? Man, itu bukan uang sungguhan. Itu hanya leverage. Dia mempertaruhkan seluruh hidupnya di saham ini. Chen Rumeng, bisnis yang susah payah dibangun seumur hidup, jangan diinvestasikan ke orang gagal ini. Qian Wei Yuan, kenapa kamu yakin aku akan rugi? Kenapa? Kamu kira pasar saham itu apa? Sembarangan orang bisa masuk, lalu pergi dengan kantong penuh? Kamu masih mau leverage 100 kali lipat? Kamu sudah gila karena nulis cerita fiksi? Saham ini sudah lama aku amati. Teknologi AI selalu jadi industri yang potensial. Pasar bullish akan segera tiba. Setelah pakai leverage, pasti akan jadi pemimpin baru. Hei, sungguh merasa jadi protagonis cerita fiksi. Orang sepertimu, di cerita fiksi pun tidak dapat nama. Tuan Shen, lihat. Saham yang Anda beli naik. Maksudnya apa? Tampilkan di layar besar. Benar-benar beruntung orang ini. Pak Qian, kamu bilang kalau naik terus begini, dia bisa dapat berapa banyak uang? Naikin leverage 100 kali lipat, setidaknya ratusan ribu. Ratusan ribu? Cuma sebentar ini? Kalau sehari? Qian Wei Yuan. Punya sedikit uang aja sombong. Aku segera jadi miliarder. Turun. Kenapa begini? Shen Jiuchai, kirain kamu hebat banget. Kirain hebat banget, ternyata cuma kenaikan sesaat. Benar saja, cuma sampah, baru di saham sampah. Begini pakai leverage. Seharusnya tidak. Perhitunganku seharusnya tidak salah. Shen Jiuchai, saranku, cepat beres-beres dan pergi, masih sempat pergi sekarang. 688.15 Tidak, leverage sekali tidak berhasil, aku mau naikin sampai 1000 kali lipat. Apa aku salah dengar? Dia mau menambahkan leverage sampai 1000 kali lipat, ini berarti dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Anak muda berani ya. 1000 kali lipat lagi, kalau kamu mau lompat dari gedung, cari yang lebih tinggi. Biar kamu tidak mati sekali jatuh. 1000 kali lipat. Jianda, kamu mau pikir lagi? Tidak, saham ini pasti akan naik. Kamu gila? Masih nambah leverage sebanyak ini? Kalau masih tidak bisa mendongkrak, hidupmu habis. Tidak. Hidupnya sudah habis. Shen Jiuchai, kamu benar-benar kucai terbesar yang pernah kulihat. Bahkan yang pertama kali dipotong. Dia benar. 7368775111165439556, hidup Shen Jiuchai sudah habis dari dulu. Tapi sekarang aku adalah penulis novel saham yang seru. Satu tombol buka langit. Man, tidak kira anak ini ternyata seorang yang setia, diberi topi hijau, sampai jadi gila. Qian Sao, kamu bilang, apa orang gila bisa main saham? Mengganggu ketertiban umum. Kamu benar, Bagaimana kalau kita usir dia keluar?
Satpam, di sini ada yang mengganggu ketertiban umum. Usir dia keluar. Nanti, saat kamu dilempar keluar, ingat lindungi kepala, meskipun di dalamnya tidak ada apa-apa. 543. Tunggu sebentar. Kalian lihat? Aku tahu saham ini pasti akan melonjak. Mana mungkin? RH. Dengan laju ini ditambah leverage yang kamu tambahkan, keuntunganmu akan mencapai ratusan juta. Benar naik, apakah saya masih sempat ikut sekarang? Kamu curi start. Saham ini aku juga pasang, gua mau full in. Dia asal beli, satu aja bisa naik. Coba lihat punya kita. Iya, sampah ini tidak mungkin. Seberuntung itu, pasti pasar keseluruhan naik. Bagaimana, apa jadi miliarder juga? Sampah ini pakai leverage, fluktuasi pasar sahamku semua turun. Jiu Chai, sebenarnya aku selalu mencintaimu. Menurutmu, apakah kita masih punya kesempatan balikan? Pasar kita kemasukan sesuatu yang tidak bersih ya. Bau banget sih. Aku bicara dengan pacarku. Apa urusanmu ikut campur? Apa yang kamu omong kosongkan? Dia sekarang pacarku. Pacar kamu. Mana mungkin. Kemarin masih pacarku. Lihat kan, inilah kekuatan uang. Begitu lihat orang lain untung, langsung nempel. Dua cewek ini terlalu realistis. Kemarin ya kemarin, hari ini, detik ini, dia pacarku, kamu yang putusin dia. Aku nggak seperti kamu yang enggak punya selera. Liu Man, kamu ngapain? Sen Jiu Chai, katakan, sebenarnya siapa pacarmu? Dia pacarku. Oh iya, siapa namamu? Namaku Zhang Qingya. Qingya pacarku, kamu cuma mantan yang buta. Sen Jiu Chai, kamu? Hei, Tuan Qian, pasar bullish datang. Ini super bullish yang langka sekali dalam 100 tahun, asal masuk sekarang. Bahkan babi pun bisa dapat untung besar. aku sudah tahu kabar ini. Kami akan masuk pasar sebelum buka sore. Dengan bantuan kami, pasti bisa membuat Anda dalam 1 hari menjadi miliarder. Baik, aku tunggu kalian di pasar. Orang miskin ya, orang miskin, dapat sedikit uang, sampai lupa siapa dirinya, nanti akan kutunjukkan kenapa main saham itu permainan orang kaya. Tuan Qian, barusan, aku seperti kehilangan akal, anggap saja tidak. Perempuan yang pendek pikiran. Ya, Tuan Qian benar, aku memang perempuan Tuan, maafkan aku, berikan aku satu kesempatan lagi. Baiklah. Anak ini memang sedikit beruntung, kebetulan pas dengan tren pasar bullish, dia untung banyak. Benar? Apa itu pasar bullish? Sekarang masuk pasar bahkan babi pun bisa dapat untung. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, mau ikut aku cari untung? Aduh, ku bilang juga, apa Sen Jiu Chai yang brengsek ini, mana mungkin pertama kali main saham bisa untung sebanyak itu. Tuan Qian, bawalah aku cari untung. Mau aku bawa kamu cari untung? Bisa saja. Tapi kamu harus bayar harga. Tuan Qian, asal Tuan mau bawa aku cari duit trik baru apapun aku rela temani Tuan. Kamu kan masih punya rumah? Si brengsek itu berani jual rumah untuk main saham, kamu berani? Baik. Aku akan jual rumah sekarang, asal ada Tuan Qian. Pasti untungku lebih banyak dari si brengsek itu, tunggu ya. Orang kampung ya kampung. Dapat sedikit uang sampai lupa siapa dirinya, nanti kalau tren bullish sudah lewat pasti bangkrut besar-besaran. Qian Wei Yuan, kamu itu, seperti rubah, yang bilang anggur asam, kalau ini pasar bullish kenapa kamu masih rugi, kenapa? Diam, bodoh. Cuma dapat hoki karena kebetulan, main saham memang permainan orang kaya. Penasihat keuanganku akan segera tiba, nanti akan kuperlihatkan padamu, apa artinya dapat puluhan juta dalam sekejap. Oh, begitu? Jangan sampai nanti sekejap kehilangan semua uangmu, Tuan Qian, pasar saham itu berisiko,
Investasi harus hati-hati. Bukan urusanmu untuk mengajari aku. Setelah tren bullish berakhir, aku akan menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Dan kau hanyalah sayang kecil? Tuan Qian begitu berani. Pasti nanti penasihat keuangan datang, akan memasang leverage 1000 kali lipat kan? 1000 kali lipat? Aku langsung pasang 10.000 kali lipat. Permainan kecilmu aku tidak tertarik. Tuan Qian, saya adalah penasihat keuangan terbaik di Jiangcheng. Penasihat keuangan Xiazu. Senang melayani Anda. Tuan Qian, rumah saya terjual 3 juta. Sudah ditransfer semua ke rekening Anda. Tuan Qian, Anda harus membuat saya kaya ya. Kamu masih punya rumah seharga 3 juta. Tentu saja. Mau aku jadi pengemis bersamamu? Tidak menarik. Manajer Xia, tolong pilihkan satu saham yang paling potensial. Biarkan si sayang kecil melihat bagaimana orang kaya bermain saham. Baik, Tuan Qian. Baik, Tuan Qian. Kawak pasar perdagangan hari ini diborong oleh grup Qian kami. Silakan yang tidak berkepentingan meninggalkan tempat. Tunggu, ini wilayahku. Orangku tetap di sini. Datang dan perginya pasar bull terjadi dalam sekejap. Harus sebelum penutupan hari ini membantu Tuan Qian menemukan satu saham yang paling potensial, yang memiliki tren naik batas, atau yang kenaikannya relatif kecil, langsung lupakan. Cepat. Ya? Shen Jiuchai, apakah kau lihat? Berapapun uang yang kau hasilkan, di mata kami orang kaya, hanyalah sebagian kecil? Pantas saja Tuan Qian penasihat keuangan di sampingmu semuanya fast cantik seperti itu. Liu Man, meskipun kau menjilat Tuan Qian, jika tidak bisa menghasilkan uang untuknya, tidak takut dia akan memecatmu? Kenapa kau ikut campur begitu, sayangku? Kemarin aku sudah melihat tren pasar bull, meneliti sepanjang malam. Tingkat penasihat keuangan ini hanya gelar doktor. Apakah bisa menandingiku? Kota kecil yang lucu milikmu, mimpi indah sebelum tidur benar-benar dianggap novel? Shen Jiuchai, kau hanyalah penulis novel sampah. Jangan-jangan karena dapat sedikit uang, otakmu jadi bingung? Fluktuasi ini kenapa persis seperti di novelku? Mungkinkah pasar bull sudah berlalu begitu cepat? Ketemu, Tuan Qian, Huaxia Mobile, beberapa hari lalu baru mengadakan konferensi rilis. Teknologi AI mereka mencapai terobosan besar. Kita sekarang masuk saham ke Huaxia Mobile, pasti akan naik batas. Tunggu apa lagi? Investasikan semua uang ke dalamnya. Benar saja. Kurva pasar saham ini persis seperti yang kugambarkan di novelku. Kingnya, jual semua sahamku, cepat. Kamu bilang apa? Saham ini akan segera turun, bahkan akan batas bawah. Saham mengalami tren fluktuasi itu normal. Tadi terus naik itu yang tidak normal. Aku perkirakan, hari ini saham ini pasti akan batas atas. Kalau kamu jual sekarang, akan rugi banyak uang. Saham ini, Setelah pembukaan hari ini terus melonjak, sekarang ada tren fluktuasi, menunjukkan sedang mempersiapkan. Setelah fluktuasi berlalu, pasti akan naik lebih besar lagi. Hanya perlu dorongan leverage. Operasiku tadi tidak cukup membuatmu percaya pada penilaianku? Tenang, aku akan memasukkan uang yang kuperoleh semuanya ke saham baru. Kingya, percaya pada penilaian kakak Jiuchai. baiklah, bagaimanapun uang itu milikmu, terserah kamu saja. Banyak investor sedang keluar dari saham ini. Mereka kena jebakan. Tuan Qian, sekarang kita harus menambah investasi. Tolong percaya pada penilaian profesional kami. Baik, tingkatkan pembelian untukku, tambahkan lagi leverage, Berapa banyak? semuanya tambahkan 10.000 kali lipat. Mengerti, terima kasih atas kepercayaan Anda. Sudah semua dijual. Baik, sekarang, semua uang investasikan ke saham ini. Jangan-jangan orang ini dari masa depan melakukan perjalanan waktu, ya? Leverage sudah penuh dengan uang minim. Sungguh suatu kehormatan. Bersama Anda menyaksikan transaksi ini. Setelah hari ini, Anda pasti akan menjadi legenda di Jiangcheng, bukan legenda pasar saham seluruh dunia. Orang sampah di sana buruan ke sini, hormati dewa saham datang bersujud padaku. Inikah cara kamu memperlakukan dewa saham? Kamu, membeli saham sampahku. Kamu bilang apa? Kamu sudah menjual saham ini semuanya.
Oh ya, Apa? Kamu jual semua saham ini? Memang sampah, tetaplah sampah, sama sekali tidak punya visi. Baru naik sedikit, langsung jual semua, tidak sabar. saham kalian akan segera turun, kalau masuk pasar sekarang, bisa rugi sampai celana pun ludes. Tapi kamu kan gak pernah pakai celana? Omong kosong apa ini? Ini penasihat keuangan paling andal saya, yang merekomendasikan saham ini untuk saya. Saya tidak hanya akan menambah posisi, tapi juga leverage 10.000 kali lipat. Ini baru aksi dewa saham yang sebenarnya. Percaya atau tidak, terserah Anda. Tuan ini, Anda bilang saham ini akan turun. Maka, bolehkah saya bertanya, hari ini Anda membeli saham apa? Lihat, ini adalah saham blue chip yang saya pilih hari ini. Tidak. Menurut penilaian saya, meskipun saham ini memiliki tren naik, tapi kenaikannya sama sekali tidak punya potensi menjadi saham blue chip. Dengar, kamu yang imut ini, cuma bisa dapat untung kecil. Uang besar yang sebenarnya, hanya kami orang kaya yang bisa dapat. Qian Xiao, jangan buang waktu dengan orang macam ini. Ada orang yang lemah seumur hidup, kamu suruh dia tiba-tiba jadi keras? Mana mungkin? Omongan baik tidak akan berguna untuk orang yang sudah bernasib buruk. Tunggu saja, nanti kamu menangis juga. Boleh tahu Anda lulusan dari mana? Dengan pandangan yang begitu tajam, saya ingin bertukar pikiran dengan Anda. Lulusan SMK. Suka menulis cerita perkotaan. Tapi yang saya tulis semuanya cerita tentang bursa saham. Sudah 5 tahun meneliti bursa saham. Apa yang kamu anggap pasar saham itu? Apa kamu benar-benar mengira perubahan pasar saham sama sederhananya dengan novelmu? Siapa bilang? Main saham jauh lebih mudah daripada menulis novel. Kamu tunggu saja rugi besar. Jangan marah dong, semua orang pasti pernah salah lihat. Kalau kamu mau belajar main saham, saya bisa mengajarimu. Tolong pergi, jangan ganggu operasiku. Sudahlah, Gimana? Kamu percaya wanita cantik itu? Atau pemuda itu? Jelas sekali, pasti Xia Zudong. Kamu tidak tahu? Dia lulus dari Universitas Huaxia, doktor ganda di bidang keuangan dan ekonomi. Dia sudah main saham sejak kuliah, sekarang nilainya puluhan juta. Ikut dia pasti tidak salah. Tapi pemuda itu baru saja di depan kita berdua untung besar. Siapa yang tidak pernah beruntung? Kamu main saham tidak pernah untung? Masuk akal? Tetap harus percaya pandangan profesional. Kamu masih mau mendekatinya? Dia kan doktor ganda. Di dunia keuangan, dia sudah lihat banyak tokoh besar, masa dia tertarik padamu? mungkin dia tertarik dengan karismaku, sepertimu. Aku beda dengan wanita lain. Aku suka yang kaya. Qian Xiao, saham kita naik. Naik Qian Xiao benar-benar naik. Lihat itu, bodoh. Sahamku terus naik, saham sampahmu bagaimana? Jiu Chai, bukankah kamu bilang saham ini akan naik? Sekarang hampir menyentuh batas bawah. Apa yang tergesa-gesa? Sabarlah. Masa sih? Sekarang kan pasar sedang naik. Masa ada orang yang lebih bodoh dari babi? Kalau tahu, saya ikut Xia Zu beli saja. Celaka, celaka. Sekarang di pasar naik malah rugi modal. Kalau terdengar, orang akan tertawa terbahak-bahak. Saya seharusnya tidak percaya, orang sampah yang beruntung sialan itu, cepat jual untuk balik modal. Sen Jiu Chai, saya sarankan kamu cepat berhenti. Setidaknya masih bisa menyisakan celana dalam. Tuan Shen, saya juga menyarankan Anda secepatnya menjual saham-saham ini. Koneksi jaringan 0929350058. Jika tidak, turun lagi 09293602 leverage yang Anda tambahkan sebelumnya tidak akan terbayar. Jangan khawatir dong. Bermain saham, menghadapi sedikit masalah kecil langsung ingin kabur buat apa main saham? Bukankah ini yang kamu ajarkan padaku? Xia Zu, kalau uang yang saya hasilkan lebih banyak dari kamu, bisakah kamu menjadi murid saya? Jangan mimpi di siang bolong. Saham sampah itu, mana mungkin naik lebih banyak dari saham pilihan saya? Baiklah, aku terima taruhan ini, tapi kalau kamu tidak dapat untung lebih banyak dari aku, kamu harus dengan patuh menggonggong seperti anjing, dan juga merangkak di bawah selangkanganku. Berani terima? Boleh juga. Ada apa? Kok nggak naik? Ada apa? Katanya saham ini bakal naik batas, kan? Jangan buru-buru. Ini cuma fluktuasi biasa, masih akan naik lagi kok.
Jiu Chai, lihat, naik. Jangan khawatir dong, lihat aja nanti. Ini sebenarnya ada apa sih? Ini. Mungkin aku salah lihat, Qian Shao. Mendingan kita jual sekarang, terus beli saham lain. Gimana kalau saya tambah leverage? Leverage yang Bapak pakai sebelumnya sudah jebol. Kalau sekarang ditambah lagi, nanti kerugiannya bisa parah. Omong kosong, ini kan pasar sedang naik, masa ada saham jatuh kayak gini? Saham ini pasti ada gerakan besar, tambahin posisi besar. Tapi, Ayahku ngasih kamu gaji buat apa? Saat seperti ini harus tambah leverage, indeks tren penurunan. Supaya bisa naik lagi. terima kasih. Aku menasihatimu. Pikirkan jalan keluar ayahnya, sebentar lagi dia bahkan tidak bisa membayar gajimu. Kenapa? Bagaimana bisa begini? Bukankah Huaxia Mobile baru saja mengadakan konferensi pers? Kenapa tiba-tiba turun banyak? Ini kok masih turun? Aku sudah pasang posisi besar loh. Konferensi pers? Konferensi pers apa? Konferensi pers Huaxia Mobile itu. Mereka sudah mengeluarkan pengumuman, katanya, itu fitnah dari netizen. Kamu pikir aku sepertimu? Hanya bisa duduk di rumah nonton berita? Aku sudah rugi. Kamu bisa cari untung? Begitu ya, Qian Wei Yuan? Lihat baik-baik sahamku terus naik loh. Masih naik terus. Aku akan kaya. Untung percaya sama pemuda ini. Xiazu kemampuannya cuma segitu, katanya doktor 2 bidang, apa dia paham pasar saham? Tolong lihatkan aku, apakah masih sempat ikut dia sekarang? Sekarang masih sempat pasti, sebentar lagi belum tentu. Ini mana mungkin? Kenapa kamu beli apa untung apa? Apa kamu curang? Kakak ini bursa efek adil, jujur, transparan, pakai apa aku curang? Xiazu berani main berani kalah, sudah waktunya kamu jadi muridku. Berguru. Apa mimpi siang bolong? Xiazu adalah orangku gaji yang dibayar ayahku padanya, selama aku tidak setuju, dia tetap menjadi orangku. Aku bercanda, jangan sungguhan berlutut, aku tidak pantas. Xiazu, apa yang kau lakukan? Tidak takut aku suruh ayahku memecatmu? Setelah aku pulang, akan menyerahkan surat pengunduran diri ke Direktur Qian. Apa mimpimu? Kau buat aku rugi banyak uang, kau harus terus bekerja untukku, sampai lunas hutangmu padaku. Aku sudah menasihatimu, kau sendiri yang memaksa menambah posisi besar. Uang yang kau hutang ini, tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Aku sungguh ingin berguru padamu. Aku ingin belajar darimu. Bagaimana cara menemukan saham yang lebih potensial? Apa ini yang bisa kulihat? Bunga tinggi di pasar saham, ternyata berlutut di depan orang biasa, bahkan untuk berguru. Kalau aku tidak salah ingat dia tadi bilang, dia hanya belajar 1 malam. Entah dari mana anak ini muncul. Mulai sekarang, pasar saham global akan berubah. Mentah? Bangunlah. Baiklah kau sudah melakukan upacara berguru, mulai sekarang, kau adalah muridku, nanti aku akan buka perusahaan. Kau harus banyak membantu. Tidak masalah, terima kasih, guru. Qian Wei Yuan. Aku tanya dulu. Saham ini kalau terus turun begini, rugi berapa banyak? Berapa? Rugi sampai celana dalam kamu pun ludes. Celana dalam ludes? Qian Wei Yuan, kembalikan uangku. Ini uang dari jual rumahku. Kamu. Aku lawan kamu. Jiu Chai, aku juga takut. Jangan takut, jangan takut. Dasar perempuan gila. Kamu yang minta aku ajak kamu cari duit. Saham kan memang berisiko, lagi pula, waktu kamu cari pria kaya di luar, cuma bisa diranjang. Pergi. Kamu bisa dengan enaknya menghabiskan uang orang lain. Kamu rugi minta ganti sama aku, kalau aku rugi, minta ganti ke siapa? Aku kalian rugi, apa urusanku? Aku sudah menasihati kalian, jangan menyalahkan aku. Kalian para sampah cepat jual saham ini. Apa yang dia beli, kalian ikuti dengar? Kingya, sudah berapa lama sahamku dibeli? Kira-kira 1 jam. Aduh, Kingya cepat jual semua sahamku. Jual lagi, kakak saham naik ini panas, kan? Ya, semakin besar kenaikannya,
semakin panas sahamnya. Guru pasti punya alasan melakukan ini. Baiklah, Apa lagi yang mau dilakukan sampah ini? Apa maksudnya? Bukankah saham ini baru saja untung? Uang 1 jam? Jual lagi? Apakah akan turun? Turun kemana lagi? Sekarang sudah naik setinggi ini, bisa turun sampai mana? Aku terus tambah posisi, kalian ini, terserah. Aku masih lihat-lihat dulu, kalau benar-benar turun, jual masih sempat. Aku nasihati kalian. Yang baru beli, seperti aku, jual semua saham bull market ini datang cepat, pergi juga cepat, sebentar lagi akan masuk periode stabil, ambil uang yang sudah didapat, lakukan apa saja, jangan sampai akhirnya tidak dapat apa-apa. Maskian mereka mulai menjual saham lagi, kita masih beli? Tambah posisi, harus tambah, beli yang dia jual itu. Orang bodoh ini pasti tidak ingin aku untung, sengaja jual saham untuk mengelabui aku. Aku tidak akan tertipu. Maskian, Kamu juga mau dipecat? Jiu Chai, tadi bukannya bersemangat sekali? Sekarang kenapa jadi tukang ganggu? Yang ini siapa? oh, yang ini? Ini mantan pacar gurumu. Meremehkan Jucai kita, jadi selingkuh dari dia. Ternyata orang yang buta. Jiu Chai. Sebenarnya, aku selalu mencintaimu. Beri aku satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahan. Apapun yang kamu suruh, aku mau. Sudah berhenti. Kamu mau aja nggak guna. Jucai kita sekarang miliarder. Kamu pikir dia masih mau? Perempuan murahan sepertimu? Sen Jiu Chai, kita bersama 3 tahun. Walau nggak ada jasa, setidaknya ada jerih payah, kan? Bagaimanapun, kamu harus bayar biaya tidur denganku. Liu Man. Kita bersama 3 tahun. Aku tidak berutang padamu. Baik, baik, baik. Kamu tidak berutang padaku, ya sudah. Kalau begitu, kamu ajak aku main saham, kan boleh. Ibuku masih punya 1 rumah, ayahku juga masih ada. Kamu tunggu aku ya, aku akan jual rumah. Tunggu, tunggu, tunggu. Yuk, jual rumah, main saham. Kingnya, tolong bantu aku, semua sahamnya, cairkan semuanya. Cairkan? Kamu tidak lanjut? Udah, nggak main. Bantu aku bayar leverage-nya. Sisanya juga cukup buat aku seumur hidup. Saat uang berubah menjadi angka-angka dan grafik di layar, setelah itu aku tiba-tiba merasa itu tidak menarik sama sekali. Inilah yang membuat pasar saham menarik. Uang berubah menjadi angka, membuat banyak orang berbondong-bondong. Guru memang jenius yang langka. Aku tahu, saham ini pasti punya tren naik. Kalian semua tertipu oleh sampah ini? Kalau penakut, jangan main saham, ini sedang bull market, babi saja bisa terbang. Kalian para pengecut yang seperti tikus, padahal sudah terbang, tapi hanya ingin mendarat. Dengan bakat seperti ini, kamu nggak main saham? Lalu mau ngapain ke depannya? Di dunia ini, hanya kurang satu investor sepertiku, bukannya pasar saham hilang. Lagi pula, aku baru saja. Bukankah aku baru dapat murid yang baik? Aku akan buka perusahaan investasi. Biarkan Xia Zhu yang mengelolanya, sedangkan aku sendiri, ya kembali menikmati hidup, menulis novel. Masih memikirkan novelmu yang jelek itu? Shen Jucai, jangan pura-pura, cepat atau lambat, kamu akan kembali ke pasar saham. Siapa yang merasa uangnya sudah cukup? Kamu? Tambah posisi untukku. Qian Xiao, tidak ada dana yang bisa digunakan lagi. Ini. Bagaimana mungkin? Mana mungkin? Kau tahu siapa ayahku? Ayahku adalah orang terkaya di Haicheng, Qian Guofu. Kekayaannya puluhan miliar, cucu-cucuku pun tidak akan habis menghabiskannya. Benar. Cucumu memang punya uang yang tak habis-habis, karena kau sudah menghabiskan semua uang ayahmu. Shen Jucai, kau tahu apa artinya puluhan miliar? Bisa memenuhi bursa ini. Mana mungkin habis dalam beberapa jam? Itulah kejamnya pasar saham. Tidak apa-apa. Meskipun hari ini tidak bisa menambah posisi, setelah perdagangan hari ini selesai, saham-saham ini akan naik berkali-kali lipat. Saat itu aku akan menjadi orang terkaya tidak. Aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Qian Weiyuan, aku sarankan kamu segera jual sahammu. Pasar bullish sudah berakhir. Selagi masih ada kesempatan untuk keluar, jangan sampai terjebak. Bisnis keluargamu bisa bangkrut karenamu. Shen Jiuchai, kau bermimpi, pasar bullish kau bilang mulai ya mulai, kau bilang selesai ya selesai. Apa kau kira ini novel murahanmu?
Awal dan akhir pasar bullish pasti ada tanda-tanda yang jelas, yang paling jelas adalah. Sudahlah. Dengan pikiran keuanganmu yang begitu, ngomong sama kamu juga percuma. Aku tegaskan sekali lagi, yang kutulis adalah novel keuangan, bukan novel murahan yang kau maksud. Seseorang yang baru pertama hari masuk bursa, dan beruntung dapat uang, berani terang-terangan menertawakan orang lain yang tidak punya naluri ekonomi. Shen Jiuchai, kau terlalu sombong. Jiuchai, ini semua dana hasil jual saham. Semuanya sudah ada di kartu ini. Apa yang dia katakan? Kau berhenti main? Pasar bull sudah berakhir. Sekarang kalau tidak keluar, kapan lagi? Apa mau jadi korban kayak kamu? Tuan Qian, tolong lepaskan dia, jangan ganggu ketertiban umum. Kalau tidak, saya panggil satpam. Kamu mau harta keluarga saya dijadikan korban, lalu pergi begitu saja? Guru, kemampuan keuangannya tidak seburuk yang kamu katakan, kan? Dia juga tahu dari mana kamu dapat kekayaan miliaranmu. Tidak bisa bilang begitu. Di seluruh pasar saham ada ribuan orang yang untung, seperti saya juga ada ribuan orang yang rugi, seperti kamu. Dana di dalamnya mengalir seperti air. Kenapa kamu yakin sekali uang saya diambil dari kantongmu? Jangan banyak bicara, aku lawan kamu. Wei Yuan. Qian Wei Yuan. Cepat ke sini, sekarang juga. Ini adalah bos Hai Cheng, Qian Guofu. Kenapa dia ada di sini? Omong kosong. Kerajaan yang dibangun keluargamu dari generasi ke generasi dihancurkan oleh bocah ini dalam sekejap habis begitu saja, kamu lebih khawatir darinya. Untung saja, saya dengan Shen Jiuchai itu masih dapat untung sedikit. Pak, Kenapa masih diam saja? Pukul bocah ini sampai mati. ayah, kandungku, orang inilah yang tidak berguna, dia menipuku untuk bermain saham, membuatku terjebak, ayah, harta keluarga kita, semua jatuh ke kantongnya, ayah. Apakah perkataanku tidak berlaku lagi? Gunakan hukum keluarga. Baik, ayah. Maaf Tuan Muda. Halo. Nama saya Qian Guofu. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Anak muda. Apa yang terjadi padamu di pasar bursa hari ini? Orangku sudah memberitahuku. Bagus. Berani berjuang, punya keberanian. Tahu kapan harus mundur di saat yang tepat, aku sangat menghargaimu. Tidak juga. Aku tidak sehebat yang kau katakan. Mungkin hanya keberuntungan, ditambah lagi. Aku punya otak saja. Tidak seperti putramu. Anak muda, kalau begitu aku akan bicara terus terang. Anak ini mengambil uang publik untuk bermain saham. Juga salahku karena lengah sesaat, tapi tidak menyangka, dia ternyata mengambil harta seisi keluarga kami, dipertaruhkan di pasar saham. Masalah ini, tolong beri aku sedikit muka. Biarkan dia bersujud di hadapanmu. Dan meminta maaf masalah ini. Anggap saja selesai. Direktur Qian, apa maksudmu? Aku tahu kau menghasilkan uang dengan kemampuanmu, tapi tahukah kau, 20% lapangan kerja di seluruh kota Hai disediakan oleh grup Qian kita, jika pohon besar ini tumbang. Tahukah kau akibatnya? Direktur Qian, aku juga punya ide. Direktur Qian mau mendengarnya? Silakan. Bagaimana kalau aku mengakuisisi grup Qian? Apa kau bercanda denganku? Tidak Pak Qian, saya sangat menghormati Anda, karena sekarang grup Qian menghadapi krisis keuangan yang besar, dan saya kebetulan juga tidak ingin bermain saham, uang di tangan saya banyak sekali sampai tidak habis, bagaimana kalau begini kau? Jual saham grup Qian Jual sedikit kepada saya akan membelinya dengan harga tinggi, kita kerjasama, menang-menang, bagaimana menurut Anda? Anak muda, kau pikir grup Qian sudah jatuh? Tidak ada yang bisa menghajar kau? Jika kau tidak mau menjual tidak apa-apa, lagi pula, aku kebetulan juga ingin membuka perusahaan, nanti kalau grup Qian runtuh, maka akan ada banyak peluang baru, 20% lapangan kerja di Hai Cheng yang kau sediakan itu, aku juga bisa menanganinya. Aku tidak suka diancam. Ini bukan ancaman, ini bisnis. Wanita bernama Liu Man itu, betapa butanya dia, sampai dia tega selingkuh di belakang pria seperti ini.
Guru, penampilannya terlalu keren. Ku dengar dia belum menikah. Apakah aku juga punya kesempatan? Sen Jiucai anak muda, aku mengingatmu. Cukup. Kalian benar-benar ingin membuatku anak satu-satunya mati dipukuli? Ayo cepat bawa orang memalukan ini pergi. Fu Jiucai, kenapa tiba-tiba kamu ingin datang ke bursa efek? Grup Shen kita bukannya sebentar lagi mau ke Dawan untuk IPO, kan? Aku ingin kembali ke tempat mimpi dimulai. Lagi pula, disinilah aku mendapatkan uang pertama dalam hidupku. Guru, mana itu uang pertama? Bilang ini 1 drum emas pun masih kurang. Siapa sangka 1 bulan yang lalu masih dikontrakan seluas belasan meter nulis novel sebagai pecundang. Aku tidak izinkan, kamu bilang begitu, tentang diri sendiri. Ini jelas kamu tidak bersuara. Tapi sekali bersuara, bikin kaget. Betul-betul. Kata orang kaya emang beda ya, mantap. Kalau kamu suka dengar, aku bilang setiap hari. Siapa sih yang gak suka dengar kata baik? Sudah gak usah ngomong ngalor ngidul. Ayo kita masuk ke bursa lihat-lihat. Lepasin aku, lepasin. Kalian berdua, yang buata, kenapa gak boleh aku masuk bursa? Aku ini dewa saham, Jiangxi, kalian gak biarin aku masuk trading? Itu, kerugian seluruh, Hai Cheng, bukan tapi kerugian seluruh dunia. Qian Wei Yuan. Pak Shen. Pak Shen, saya salah. Saya seharusnya tidak muncul di depan Anda. Saya akan pergi sekarang. Kembali. Meskipun grup Qian agak suram, tapi Anda, Tuan Muda Qian, tidak mungkin sampai sesengsara ini kan? Setelah pulang, ayah saya membekukan dana saya. Dia juga memutuskan hubungan ayah anak dengan saya. Bukankah Anda anak satu-satunya keluarga Qian? Kenapa? Pak Qian tega sekali. Orang tua itu membawa pulang selingkuhannya. Selingkuhannya hamil anak orang tua itu. Ini kayak akun utama gagal. Langsung bikin akun baru. Tapi Anda punya tangan dan kaki, apa salahnya kerja? Sekarang lihat, Anda seperti pengemis. Bukan seperti, sekarang saya memang pengemis. Saya kan anak satu-satunya keluarga Qian. Sejak kecil tidak pernah merasakan susah. Sekarang suruh saya kerja kasar, kerja kantoran dari pagi sampai sore. Bagaimana saya bisa bertahan? Kenapa banyak orang bisa? Masa Anda tidak bisa? Pak Shen, demi jasa saya membantu Anda membangun bisnis, beri saya 1 kesempatan lagi. Saya hanya minta 1 juta, tidak, 100.000. 100.000 saja saya bisa, kembali menjadi jutawan. Nanti kita kerjasama, kalahkan grup Qian, selesai masalah untuk selamanya. Tuan Muda Qian, tidak, Qian kecil. Investasi saham itu berisiko, harus hati-hati. Ayo, pergi. Gimana, Jiucai, nyaman nggak? Nyaman-nyaman banget, King ya. Teknik pijatmu makin bagus aja. Guru, anggur yang aku kasih, manis enggak? Manis, manis banget. Tapi nggak semanis muridku yang baik. Ih, Jianda, kamu mau nulis novel ya? Tentu saja mau nulis dong. Jiucai, kamu sudah jadi miliarder. Buat apa sih nulis novel? Tentu saja harus nulis, banyak teman yang nungguin. Tapi uang yang kamu hasilkan sekarang, cucu dari cucumu pun gak akan habis. Masih mau nulis novel? Menurutku sih mending pelajari saham aja kan? Seni itu, kamu nggak ngerti, aku udah nggak butuh materi lagi, nggak boleh punya minat di seni. Kalau gitu aku temani ke ruang kerja. Aku ikut. Aku juga mau ikut. Kalian begini, gimana aku mau nulis?